yang mulia. Bukit, Bukit Tinggi atau Padang? Bukit Tinggi yang mulia. Bukit Tinggi. Ya, setelah itu selesai acara makan malam, kami kembali ke rumah. Sampainya di rumah, di ruang tengah, saudara Dodi bercerita kepada saya bahwa tadi dia dipanggil ke kamar untuk menghadap Pak Teddy Minahasa dan membicarakan masalah penyisihan sabu dari barang bukti sebanyak 12 kilo. Itu yang saudara Dodi sampaikan ke saya yang mulia. Kemudian reaksi saya yang pertama adalah, masa sih bang, saya bilang gitu. Saya agak kaget dengarnya. Kemudian saya sarankan untuk tidak dilakukan karena ini rawan, saya bilang. Pada tanggal 21 setelah pers release, 21 Mei 2022, setelah acara pers release, saya dipanggil ke ruangan Kapolres. Di sana beliau menceritakan kepada saya terkait masalah penyisihan ini lagi. Lalu diperlihatkan kepada saya isi percakapan WhatsApp antara Pak Teddy dengan Pak Dodi. Di situ saya baca, mainkan ya mas, minimal 1/4. Di situ saudara Dodi menjawab siap 10 jenderal. Di situ saya bertanya, bang, ini betul? Secara jujur saya masih meragukan itu. Diperlihatkan kepada saya dari WhatsApp tersebut, profil name-nya IJP Teddy Minahasa SIK. Lalu foto profilnya Pak Teddy sedang hormat kepada Presiden Jokowi. Tapi tidak diperlihatkan nomornya, hanya profilnya aja yang mulia. Saya sempat masih meragukan itu yang mulia. Saya katakan, astaga masa sih bang, saya bilang gitu. Beliau menjawab dengan nada agak tinggi, ya orang nomor ini yang dipakai di grup Kapolres katanya. Saya diam. Lalu ada isi chat juga yang saya baca mengenai tukar BB dengan tawas. Reaksi saya bertanya, tawas itu apa bang? Saudara Dodi menjawab, saya juga nggak tahu. Akhirnya kami Google yang mulia tentang tawas. Setelah kami Google tentang tawas, saudara Dodi bilang, cobalah lo cari tawas itu. Saya bilang, loh bang, ini beneran, saya bilang. Kemudian saya tidak indahkan. Saya tetap menasihati Pak Dodi untuk tidak melakukan itu. Saya bilang, ingat nama baik orang tua. Ini rawan bang, saya bilang gitu. Hari berlalu, itu aja yang dibicarakan sama saya setiap hari. Pada tanggal 30 Mei, itu saudara Dodi datang ke kamar saya, bawa sebuah kayu, minta dibuatkan tongkat komando sama gelang. Pada tanggal 1 Juni 2022, saudara Dodi datang ke kamar saya yang mulia. Dia mengatakan sama saya, tolong bantu saya. Bantu apa bang? Saya bilang. Bantu saya menjalani perintah Pak Teddy. Saya jawab, saya tidak ngerti bang. Saya tidak punya pemahaman tentang hal seperti ini seumur hidup saya bilang. Pak Dodi bilang, tolonglah bro. Saya tidak mau melibatkan anggota saya, dia bilang. Lalu dia bilang kepada saya, hanya sebatas sampai menukar saja kok. Setelah itu kita serahkan ke Wiku. Wiku itu rumah dinas Kapolda Sumbar yang mulia. Pak Dodi mengatakan itu kepada saya. Nah, setelah itu, tanggal 3 Juni 2022, saya melaporkan bahwa ada tawas yang saya dapatkan di plafon online Tokopedia. Setelah itu, saudara Ridwi bilang, ya sudahlah pesan aja 10 kilo yang mulia.
pesan aja 10 kilo, nanti biayanya saya ganti. Pak Dodi bilang begitu. Akhirnya saya pesanlah yang mulia. Setelah itu pada tanggal 14 Juni, saudara Dodi datang ke kamar saya. Dia bilang, bro, persiapan ya untuk penukaran BB. Saya katakan kepada saudara Dodi, persiapan apa bang? Saya bilang. Ya pokoknya BB itu ada di dalam peti, terpaku, dan dipolis lain. Sisanya lu pikirin sendiri katanya. Terus? Kemudian saya ke gudang, saya mengambil tas berwarna hitam, ada corak orange sama hijau di depannya. Lalu saya buka kotak perkakas, saya langsung melihat ada linggis kecil. Linggis kecil itu saya bawa, saya masukkan ke dalam tas. Nah, kemudian tawas yang sudah saya pesan itu tiba tanggal 10 Juni yang mulia. Saya letakkan di dapur. Setelah itu saya ke dapur, saya bawa tawasnya. Paket tawas itu ke kamar saya bersama dengan tas yang sudah berisi linggis. Itu kira-kira sekitar jam 9 pagi yang mulia. Pada jam 12 saya diminta datang ke ruangan Kapolres. Begitu saya datang, pintu dalam keadaan terbuka lebar. Saudara Dodi duduk menghadap pintu masuk. Kemudian dia menunjuk kepada saya ke arah meja kafe. Saya tengok dari kejauhan ada peti dua tumpuk yang mulia. Tapi saya tidak melihat polis lainnya. Karena saya dari kejauhan, saya datangi ke arah meja kafe. Saya tanya, ini BB-nya bang? Iya itu BB-nya. Cepat buka. Kemudian saya buka yang mulia. Saya geser peti yang paling atas. Terus singkatkan ceritanya. Baik yang mulia. Setelah di ruangan itu, apa yang kalian lakukan? Saya bongkar petinya yang mulia. Saya bongkar petinya, setelah terbuka, saudara Dodi bilang, 5 saja. Kebanyakan kalau 10. Dia jawab seperti itu. Saya ambil 5 disaksikan oleh dia, saya masukkan ke dalam tas. Setelah saya masukkan ke dalam tas, peti saya tutup lagi, saya ke arah rumah dinas. Saya pulang ke arah rumah dinas, masuk ke kamar yang mulia. Disitulah saya ganti yang mulia. Oke, terus? Oke. Nah, setelah itu, pada tanggal 18 September 2022, maaf yang mulia. Setelah itu, pada tanggal 23 Juni, saya diminta oleh saudara Dodi untuk menghubungi nomor telepon. Saya bilang, ini siapa bang? Ini nomor telepon yang di-share menurut saudara Dodi, ini nomor telepon dari Pak Teddy. Tertulis di situ Anita Cepu. Nomor tersebut diteruskan ke saya. Saya disuruh telepon. Saya bilang, saya tidak mau. Karena membicarakan masalah sabu terhadap orang baru dengan label Cepu, saya khawatir. Artinya jadi saudara hubungi. Jadi saya hubungi yang Jadi mulia. dihubungi. Betul. Nah, itu. As- Kau poles-poles dulu, baru kau ceritakan yang benarnya. Betul ya. Langsung saja yang benar-benarnya aja ceritakan. Iya. Ya, oke. Setelah saya hubungi, langsung membicarakan masalah barang ini yang mulia. Apa kau ceritakan sama Linda atau Cepu itu? Dia bilang, saya sudah tahu barang ini milik siapa. Oke. Dia bilang gitu, tahu dari mana mbak? Saya bilang gitu. Saya tahu kamu juga seorang polisi. Kaget saya. Kok tahu dari mana ini? Apa pembicaraan saudara dengan Linda itu? Itu dulu. Ya, pembicaraannya seputar bagaimana barang ini diterima oleh Linda Oke. di Jakarta. Jadi secara teknis pembicaranya adalah supaya barang itu sampai ke Linda. Kemudian pada tanggal 18 September, Apa yang saudara ngomongkan ke Linda? saya bicara sama Linda bahwa barang ini tidak bisa dibawa ke Jakarta. Terus? Saudara Linda harus datang mengambil ke Padang. Saya katakan seperti itu yang mulia. Kemudian itu keluarlah jasa kurir. Apa jawaban Linda? Jawaban Linda mengatakan, Coba lihat kemari. Nah, Ya. Saya dilihat, jangan tunduk-tunduk. ya, saudara Linda mengatakan, saya nggak berani kalau ngambil di Padang. Tidak berani kata Linda. Iya. Apa kesimpulannya?
Kesimpulannya jasa kurir yang mulia. Kirim melalui kurir begitu? Ya, saudara Linda menawarkan Terus itu. apakah jadi dikirim melalui kurir atau saudara yang bawa? Saya yang bawa yang mulia, Saudara yang bersama bawa, saudara Dodi kemudian yang itu. mulia. Terus Betul. bagaimana? Itu Kapan berangkatnya dari Padang? gimana yang mulia? Kapan saudara berangkat membawanya ke Linda? Itu tanggal 18 September ya. 18 September berangkat. Berangkat tanggal 22 yang mulia. Hah? Tanggal 22 September 22 September berangkat dari Padang Dengan siapa? dengan saudara Dodi yang Oke, mulia. lanjutkan ceritamu. Oke, sesampainya di sana, saya sampai di Pelabuhan Merak. Saudara Dodi minta untuk pisah, bahwa dia pengen langsung pulang ke rumah. Dia menyuruh saya untuk langsung ke rumah Linda. Nah disitulah saya menghubungi saudara Yoyon. Saudara Yoyon untuk menjemput saya di rest area Karangtengah. Oke. Kemudian saya datang serahkan ke rumah Linda. Setelah sampai saya serahkan. Saya buka, disaksikan sama Linda 5 bungkus yang mulia. Setelah itu saya pulang. Kemudian jam 17.30 di hari yang sama, itu sampai tanggal 24 September yang mulia di rumah Linda. Ada perintah untuk menarik seluruh barang dari Pak Dodi kepada saya. Katanya dari Pak Teddy, kata Pak Dodi. Lalu saya katakan kepada saudara Linda, Mbak, ini saya diperintahkan untuk menarik semua barang. Transaksi dibatalkan. Tapi saudara Linda bilang tidak bisa, karena yang satu sudah terjual, kata dia. Sudah terjual. Betul yang mulia. Terus? Nah, kemudian saya bicarakan, ada komunikasi yang saya tidak tahu dari Pak Dodi dengan Pak Teddy, menginginkan untuk video call bertiga. Antara saudara Dodi, Linda, dan beliau. Jadi video call-nya? Tidak jadi yang mulia. Jadi, lanjut ceritanya. Oke. Nah, setelah itu saya tarik 4 barang dengan sisa uang, dengan uangnya yang mulia, sebesar 350 juta. Sebelum saya tarik, saudara Linda bilang, itu 50 kamu katanya. Yang saya minta sebagai akomodasi yang mulia. Saya bawa pulang menuju ke rumah Dodi. Saya serahkan 4 barang dengan uang 300 juta itu yang mulia. Saudara Dodi menyuruh saya bawa barang yang 4 bungkus itu ke kamar atas, taruh di lemari, uangnya dia yang bawa ke kamarnya yang mulia. Itu yang saya ingat yang mulia. Lalu pada 30 September saya dipanggil oleh saudara Dodi untuk ke rumah beliau. 30 September 2022. Di situ dia menceritakan kepada saya bahwa uang yang 300 yang sudah saya serahkan sudah diserahkan kepada Pak Teddy. Itu menurut dia. Karena saya tidak menyaksikan yang mulia. Dalam bentuk dolar Singapura sejumlah 27.300. Saudara Dodi menceritakan itu ke saya. Kemudian muncul juga perkataan bahwa adanya syarat baru bahwa Anita seharusnya hanya bisa mengambil 10% saja. Seperti itu yang mulia. Kemudian pada tanggal 1 saudara Linda menghubungi saya, 1 Oktober 2022 saudara Linda menghubungi saya, menanyakan untuk yang kedua, transaksi yang kedua, jadi atau enggak. Saya sampaikan, Mbak, ada ketentuan baru, Mbak hanya boleh ngambil 10% saja. Saya jawab seperti itu. Dia masih tidak mau. Pada tanggal 3 Oktober dia mau. Saya sampaikan itu ke saudara Dodi. Saudara Dodi tidak ada di Jakarta yang mulia saat itu. Ya sudah, kalau dia mau ambil aja ke rumah. Pak Dodi bilang begitu. Saya ambillah 2 yang mulia. Anita memang mintanya 1. Tapi pada saat saya menyerahkan yang 5 barang ini, dia bilang bahwa yang mengambil pertama itu adalah seorang Kapolres dan akan mengambil lagi 7 hari ke depan. Atas pernyataan itu saya bereaksi. Saya bawa 2 karena saya tidak mau bolak-balik, beresiko menurut saya gitu yang mulia. Ya singkat cerita, setelah itu dilakukan transfer 2 kali yang mulia. Itu pada tanggal 7 Oktober 2022 dan
tanggal 10 Oktober 2022. Itu jumlahnya 100 yang mulia. Kemudian setelah itu tanggal 12 Oktober saya menarik uang tersebut dalam bentuk cash. Saya foto kepada saudara Dodi, saya sampaikan. Karena saudara Dodi menanyakan tentang yang kedua ini. Lalu saudara Dodi bilang, kurangnya berapa? Sisanya berapa? Saya jawab, sisanya 160 juta bang. Saya bilang, oh berarti lengkap ya? Iya bang, lengkap. Saya jawab seperti itu. Nah, kemudian saudara Dodi tutup telepon karena dia sedang bawa kendaraan yang mulia. Jam 13.30 kalau nggak salah. Saya ditangkap yang mulia di rumah Linda. Sekian yang mulia. Baik, itu ya. Saya akan tanya beberapa hal lagi Baik. yang bukan saudara terangkan ya. Saudara tadi menyatakan bahwa terdakwa tidak kenal, kan begitu ya. Kalau Dodi itu siapa itu? Saudara Dodi adalah anak buahnya Pak Teddy. Nama lengkapnya? Dodi Prawira Negara yang mulia. Dodi Prawira Negara, anak buahnya terdakwa ini. Iya betul yang mulia. Waktu itu apa pekerjaan Dodi Prawira Negara ini? Pada saat itu dia seorang Kapolres Bukit Tinggi yang Sebagai mulia. Kapolres Bukit Tinggi. Ya. Betul yang mulia. Kalau saudara di sana sebagai apa? Saya hanya sebatas asistennya saja yang mulia, asisten Sebagai pribadi. Asisten Dodi Dodi. Prawira Negara itu. Betul yang mulia. Asisten karena berkaitan keluarga atau pekerjaan? Berkaitan dengan pekerjaan yang mulia. Pekerjaan. Sudah berapa lama saudara menjadi asisten dari Dodi itu? Mulai aktifnya 2019 kalau nggak salah yang mulia. Saat saudara Dodi Kapolres Kepulauan Mentawai yang mulia, Sumatera Barat. Tugas-tugas saudara disuruh oleh Kapolres itu apa? Tugas-tugas pokok? Yang pertama adalah saya memperhatikan makan siang, makan malam. Saya memasak mulia. Karena saya bisa masak yang mulia. Terus apa lagi? Kemudian mendampingi beliau kalau sebatas curhat di rumah yang mulia. Oke, saya lompat-lompat. Baik. Ada. Itu kan menyangkut sabu. Apakah saudara tahu bahwa sabu yang saudara tukar tadi dengan tawas itu sumbernya dari mana? Tahu yang mulia. Dari mana? Dari hasil pengungkapan. Ada pengungkapan, Betul, yang mulia. penangkapan, Ya. dan diperoleh barang bukti sabu Betul, yang di mulia. Bukit Tinggi, Di Bukit begitu? Tinggi. Iya. Oke. Kapan itu? Tanggalnya saya tidak Tidak ingat yang tahu mulia. ya. Terus yang kedua, ketika ada acara di 20 Mei cerita saudara tadi 2022 di Hotel Santika Bukit Tinggi, Betul. begitu ya. Betul. Saudara hadir di situ waktu itu? Ada yang mulia, tapi saya di Hadir lobi. ya. Ada saudara lihat pertemuan antara terdakwa ini dengan Dodi? Tidak yang mulia. Tidak ada ya, nggak ada Tidak. saudara. Saudara hanya lihat catnya melalui Betul yang handphone. mulia. Itu pun ditunjukkan oleh Dodi, Betul yang mulia. begitu ya. Betul. Oke. Kemudian kita masuk di penggantian. Tawas yang saudara gantikan tadi diperoleh dari mana? Dari Tokopedia yang mulia. Komedia ya. Dibeli. Iya, dibeli. Berapa harganya? Itu kurang lebih 150 ribuan kalau nggak salah. Wah, 150. Saudara sendiri yang mengganti. Betul yang mulia. Di ruangan kerja Kapolres, di rumah atau di mana? Di kamar saya di rumah Di dinas. kamar saudara ya. Iya. Kok bisa sampai di kamar saudara itu barang bukti itu? Ya karena memang menurut saya Siapa yang nyuruh dipindahkan ke kamarmu? Pak Dodi yang mulia. Dodi dipindahkan di kamar. Oke. Berapa banyak waktu itu yang dipindahkan ke kamarmu? 5 bungkus yang mulia. 5 bungkus. Betul. 1 bungkusnya berapa?
Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Dihitung-hitung waktu itu? Tidak. Enggak. Enggak Saya tahu hanya melihat kira-kira jumlahnya. Satu bungkusnya itu 1 kilo masing-masing bungkus atau apa? Saya tidak menghitung yang mulia. Anda saudara yang melihat barangnya itu masing-masing itu dihitung itu berapa banyak? 5 bungkus. Ya bungkusnya 5. Ya. Dihitung-hitung isinya itu 1 bungkus berapa? Saya tidak menghitung yang mulia. Kalau saudara perhatikan hitungan ons kah atau hitungan kilo? Saya ngelihatnya hitungan 1 bungkus sekilo aja udah gitu ya. 1 bungkus 1 kilo. Iya. Itu penglihatan saudara Iya. ya. Sekitar itu. Sekitar itu yang mulia. Berarti 5 bungkusnya disimpan di kamar saudara. Betul yang mulia. Dibungkus pakai apa waktu itu? Dibungkus pakai kardus. Kardus. Ya, dimensi kecil, dimensinya nggak besar. Dia posisi berdiri. Lalu saya lakban dengan lakban coklat yang mulia. Tapi saudara buka sendiri. Iya betul yang mulia. Buka. Baru diganti dengan tawas itu. Seperti itu? Betul yang mulia. Baik. Waktu itu bisa saudara bedakan yang mana tawas, yang mana sabu? Tidak sama sekali yang mulia. Terus cara saudara menggantikan itu? Kan tentu kalau bungkusnya sudah dilakban, diganti yang baru kan bisa nampak ini mencurigakan. Bagaimana caranya saudara itu membungkusnya itu sehingga pulih? Saya mengerjakannya satu-satu yang mulia. Satu-satu. Iya, karena saya takut tertukar. Takut tertukar. Betul yang mulia. Penting saudara buat terapi. Betul. Kemudian dibungkus bagus. Betul yang mulia. Kemudian tawasnya sudah berganti. Betul yang mulia. Setelah diganti kemana dibuat? Saya kembalikan ke ruangan Kapolres yang mulia. Kembalikan kembali ke ruang Kapolres. Betul yang mulia. Terus yang sudah ditukar menjadi sabu itu kemana saudara buat? Saya simpan pertama di kamarnya Pak Dodi. Pak Dodi. Simpan di kamarnya Dodi. Terus? Ke saudara, kemudian Pak Dodi bilang jangan di sini katanya. Taruh aja di kamarmu katanya. Oke. Artinya jadi saudara simpan di kamar saudara sendiri. Yang mulia. Terus kemudian ada pemusnahan. Tahu ada di sana pemusnahan barang bukti? Tidak yang mulia. Tidak tahu kalau pemusnahan ya. Tidak. Tapi yang disimpan di kamarmu itu enggak ikut dimusnahkan? Tidak. Tidak ikut ya. Kemudian tadi komunikasi dengan Linda. Kita lompati sedikit. Apakah yang saudara tukar itu? Betul yang mulia. Yang tukar itu dibawa ke Jakarta? Betul yang mulia. Itu yang saudara serahkan ke tempat Linda di rumahnya? Betul yang mulia. Itu, yang 5 kilo itu, yang 5 bungkus itu? Betul yang mulia. Teman saudara membawanya ke Jakarta siapa? Teman saya membawa ke Jakarta, saudara Dodi aja ya. Dodi. Pakai apa kalian bawa? Pakai mobil Suzuki Jimny berwarna kuning stabilo. Milik siapa? Milik saudara Dodi yang mulia. Baik. Itulah sampai kalian di Merak dijemput Yoyon pakai mobilnya. Kita tidak perpanjang lagi pasal ini. Betul yang mulia. Oke. Terus ketika mengantar sabu tersebut ke rumahnya Linda, apakah Dodinya masih ikut? Tidak yang mulia. Tidak. Dodinya kemana? Kami berpisah di rest area Karangtengah yang mulia. Karangtengah ya. Betul. Saudara yang mengantar. Betul. Ketika itu Linda menerima, dia sendiri atau ada temannya? Linda ada di rumahnya yang mulia. Waktu itu ada dibicarakan bagaimana proses untuk penjualan atau transaksi, masalah harganya, ada lagi dibicarakan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada lagi ya. Terus ada perintah ditarik lagi tadi ya. Betul yang Tapi mulia. ternyata sudah dijual 1 bungkus, kan begitu ya? Betul yang mulia. Tahu dijual Linda kepada siapa itu yang 1 kilo itu? Tidak tahu sama sekali yang mulia. Tahu ya. Berapa jumlah uangnya diterima Linda yang 1 kilo? Itu yang saya terima 350 yang mulia. 350. Betul yang mulia. Dari Linda. Dari Linda. Kalau berapa dijual Linda tidak tahu berapa? Tidak tahu sama sekali yang mulia. Itulah yang saudara ambil lagi 50. Betul. 300 serahkan tadi sama Dodi. Betul yang mulia. Waktu menyerahkan pada Dodi di mana diserahkan? Di rumah saudara Dodi yang mulia. Oke. Terus setelah uang itu diserahkan kepada Dodi, tahu kepada siapa diserahkan oleh Dodi itu uang?
Menurut saudara Dodi sudah diserahkan kepada Pak Teddy. Katanya Dodi. Betul, pada tanggal Tapi 30 kalau saudara September. tidak lihat, Tidak, percaya sekali Dodi itu kepada saudara. betul yang mulia. Semua rentetannya itu saudara tahu. Betul yang mulia. Gitu ya. Terus tadi saudara, baik silakan. Kita lanjutkan. Oke. Uang yang saudara terima 50 juta, tadi kan 350 ke Linda, 50 kepada saudara, kan begitu? Betul yang Itu mulia. uang apa itu? Saudara dikasih 50 juta. Saya minta uang akomodasi yang mulia. Uang akomodasi. Betul yang mulia. Sampai sebanyak itu. Sebetulnya tidak yang mulia. Udah berapa kali kau lakukan seperti ini? Seumur hidup saya baru ini yang mulia. Kenapa mau? Yang pertama karena saudara Dodi selama 14 tahun saya bersama saudara Dodi. Baru ini saudara Dodi memohon kepada saya yang mulia. Tapi tahu ini kan berbahaya dan terlarang. Sangat tahu yang mulia. Kenapa kau lakukan? Apalagi tahu bosmu itu adalah Kapolres. Saya sudah berusaha menasihati. Saya sudah berusaha menasihati yang mulia. Mencegahnya juga sudah berkali-kali yang mulia. Tapi saudara lakoni. Ya karena dia memohon yang mulia. Saya sudah bingung juga. Kalau saudara tidak mau itu mungkin nggak lanjut ini. Kan Siap. begitu. Siap yang mulia. Saudara ditangkap kapan? 12 Oktober yang mulia, Di rumahnya 2022. Linda tadi. Betul yang mulia. Terus kemudian sedikit lagi. 1 kilo sudah. Yang 4 bungkus lagi kemana? Ditaruh di rumah saudara Dodi yang mulia. Sama Dodi. Iya, Ada juga yang sempat diserahkan ke Linda. betul yang mulia. 2 bungkus itu yang mulia. 2 bungkus lagi, Iya, sekitar 2 kilo, diserahkan lagi ke Linda. betul yang mulia. Siapa yang ngantar? Saya yang mulia. Sempat juga terjual. Saya tidak tahu kalau yang itu baru diterima 200 juta dalam bentuk transfer 2 kali yang mulia. Sisanya yang 2 bungkus lagi disimpan di mana? Di rumah saudara Dodi yang mulia. Waduh, dia. Ketika saudara ditangkap, apa yang diperoleh oleh Saya- pihak? Saya tidak bawa apa-apa yang mulia. Tidak ada. Dompet pun saya tidak bawa. Hanya handphone sama tas pinggang yang mulia. Enggak, saudara tadi kan ditangkap di tempat Linda. Masih adakah ditemukan sabu itu waktu itu di tempat Linda? Ada yang mulia. Ada ya. Itu sabu yang kau antar itu kah itu? Betul yang mulia. Betul ya. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.